Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, saudaraku, masih dalam seri memilih gereja Katolik. Pertanyaan adalah, apakah patokan dalam memilih gereja? Hal ini menjadi patokan, menjadi guidance Anda dalam memilih sebuah gereja. Saudaraku, patokan utama dalam memilih gereja seharusnya adalah pencarian kebenaran hanya demi kebenaran itu sendiri dan bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Dengan kata lain, kebenaran layak ditempatkan di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Karena itu menjadi tugas bagi semua orang yang mencari kebenaran untuk bisa terus mempertahankan apakah alasan utama saya bergabung di dalam gereja yang saya pilih ini. Pencarian akan kebenaran semestinya mengambil dasar pada sang kebenaran itu, yaitu Kristus. Pencarian akan kebenaran semestinya mengambil dasar pada sang kebenaran itu sendiri, yaitu Kristus, seperti yang dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Kristus telah mendirikan gerejanya di atas Rasul Petrus dan berjanji melindunginya sampai akhir zaman. Hal ini ada di dalam Matius 16 ayat 16 sampai dengan 19 dan juga Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Dan ia menghendaki agar gerejanya tetap satu, di mana dicatat di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua jadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Pada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Maka sudah seharusnya kita mengakui gereja yang didirikan oleh Kristus. Jika kebenaran menjadi patokan, selayaknya kita memilih gereja yang mengajarkan kebenaran secara konsisten sepanjang sejarah di seluruh dunia. Karena kebenaran berlaku sepanjang masa, maka ciri gereja sejati adalah gereja yang terus bertahan sejak awal didirikan oleh Kristus sampai dengan sekarang. Sebab gereja yang telah bertahan selama 2000 tahun melewati segala kesulitan, gereja itu juga akan dapat terus bertahan sepanjang masa. Selain itu, karena kebenaran sifatnya menyatukan, maka patokan lain untuk mengetahui gereja yang benar adalah gereja yang tidak terpecah belah, tetap satu di sepanjang sejarah, baik di dalam hal ajaran, perayaan iman, maupun kepemimpinan ataupun hierarki. Jadi untuk memilih gereja, kita tidak dapat berpatokan pada perasaan. Misalnya yang memberikan rasa nyaman, entah karena umatnya ramah, khotbahnya dan musiknya menggebu-gebu, merasa imannya bertumbuh, hatinya tersentuh dan juga lain-lain. Sebab perasaan mudah berubah-ubah, dapat benar dan juga dapat salah. Sebaliknya, kebenaran sifatnya tetap selamanya. Karena itu kebenaran tidak dapat didasarkan oleh perasaan manusia yang dapat berubah-ubah.
Mengikuti teman atau juga calon pasangan hidup juga bukan alasan yang tepat untuk memilih sebuah gereja. Sebab kita akan mudah dibingungkan jika teman-teman kita adalah anggota dari gereja yang berbeda-beda. Kedua alasan tersebut bukan alasan yang kuat karena belum didasari oleh pencarian yang tulus akan kehendak Tuhan. Kerap kali alasan kebenaran lebih berfokus pada diri sendiri, yaitu memilih yang lebih sesuai dengan selera atau juga kehendak pribadi. Jadi saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan bagaimana kita memilih gereja, yaitu adalah gereja yang benar-benar sejati, yang sudah bertahan melewati berbagai badai dan juga cobaan di dalam gereja itu, tetapi gereja itu tetap kokoh karena Tuhan berjanji bahwa Dia menyertainya sampai akhir zaman, dan gereja itu adalah gereja Katolik. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan juga terus melayani banyak orang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.